Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada permasalahan yang berikutnya dari permasalahan jahiliyah, yakni berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana rahimahullah, al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Permasalahan yang ketujuh adalah permasalahan al-istidlalu bima alihi ahlul quwwah bi annahu huwal haqq, yakni hujahnya orang-orang jahiliyah, yaitu mereka berdalil dengan apa yang dianut oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan. Kalau suatu perkara itu dianut atau dijalani oleh orang-orang yang dianggap punya kekuatan, maka menurut mereka huwal haq. Perkara yang dianut oleh mereka itu pasti adalah kebenaran. Naam. Ini sekian diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana rahimahullah, al-istidlalu biqaumin utu quwa fil afhami wal a'mal fil mulki wal mal wal jah, yaitu orang-orang jahiliyah berdalil dengan satu kaum yang diberi kekuatan, baik dalam pemahaman, pekerjaan, fil mulk, yaitu kerajaan, wal mal wal jah, maupun harta dan pangkat atau kedudukan. Naam. Ya, ini orang-orang jahiliyah, mereka punya satu timbangan di antara sekian timbangan dalam mengukur kebenaran. Yaitu timbangannya apa? Pada poin yang ketujuh atau permasalahan yang ketujuh ini, timbangan mereka itu melihat kepada ajaran yang dianut oleh orang-orang yang dianggap kuat, punya power. Apakah kuat dalam pemahaman, yakni kecerdasan tentunya dalam hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Kemudian dalam hal pekerjaan, dia punya pekerjaan yang mentereng, punya keahlian yang bagus. Begitu juga dalam al-mulk, kerajaan, kalau dia punya kekuasaan,
wal mal, dia punya harta benda yang banyak. Begitu pula al-jah, kedudukan atau pangkat. Jadi kalau orang-orang yang punya hal-hal ini, itu mereka berada pada satu ajaran, maka orang-orang jahiliyah pasti langsung menganggap bahwa ajaran yang dibawa atau dianut oleh mereka itu benar. Tidak perlu timbang banyak-banyak, nggak perlu pikir banyak-banyak, nggak perlu susah-susah cari dalil. Dalilnya adalah itu. Dalil adanya adalah apa? Karena perkara itu dipegang, diyakini atau diamalkan oleh orang-orang yang punya kekuatan. Iya. Jadi bagi mereka itu pasti apa? Benar, pasti benar. Jadi kalau orang-orang lemah, oh itu tidak benar. Misalnya orang-orang fukara wal masakin, orang-orang yang lemah dari sisi fisik, ya, mungkin juga dari sisi ekonomi, keterampilan dan lain-lain, mereka lemah. Nah, itu orang-orang jahiliyah mengatakan tidak usah, itu mereka pasti apa? Salah, pasti batil. Ajaran mereka pasti batil. Apa yang dipegang oleh mereka juga pasti batil. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Allah membantah prinsip mereka ini dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fih. Yaitu dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka pada apa-apa yang belum atau tidak kami teguhkan kepada kalian, yang tidak kami berikan kepada kalian. Surat Al-Ahqaf. Ya, maksudnya orang-orang sebelum kita, sebelum orang-orang jahiliyah itu, sebelum orang-orang yang berhadapan dengan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang kafir terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud dan seterusnya, kaum Saleh, itu Allah telah teguhkan kedudukan mereka dengan memberikan kepada mereka hal-hal yang bersifat dunia, kekuatan, ya, kepintaran, keterampilan, ya, dan seterusnya, fisik yang kuat. Itu Allah sudah berikan. Yang kekuatan itu tidak Allah berikan kepada kalian, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya umat yang diberikan kekuatan, keterampilan, kehebatan itu dihancurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka itu berarti asumsinya adalah keterampilan, kekuatan, ya, keteguhan yang Allah berikan kepada mereka itu bukan memberikan satu jaminan bahwa mereka itu berada di atas kebenaran. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Yaitu wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan mereka orang-orang sebelum itu, mereka dulunya selalu memohon kedatangan Nabi supaya mereka itu alal ladina kafaru, mereka melawan orang-orang kafir. Mereka memerangi Nabi dengan orang-orang bersama dengan memerangi orang-orang kafir itu bersama dengan Nabi. Falamma ja'ahum arafu kafaru bih. Maka tatkala datang kepada mereka ma'arafu, Nabi yang mereka kenal itu, kafarubi, mereka mengingkarinya, mereka mengkufurinya. Naam. Wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan juga firman Allah, mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal bapak-bapak abna'ahum, anak-anak mereka. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Singkatnya begini, di
dua ayat ini bahwa telah maklum di zaman jahiliyah itu hidup di jazirah Arab ahlul kitab dan ummiyun, yakni Yahudi dan Nasara, kemudian dan kaum yang tidak beragama dengan agama Yahudi dan Nasara dari kalangan orang-orang Arab, yaitu orang-orang Quraisy yang disebut dengan apa? Ummiyun. Ya. Hidup tiga komunitas ini. Nah, orang-orang ahli kitab ini terkenal mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Dan itu diakui oleh orang-orang ummiyun. Nah, mereka punya kitab ya. Ahlul kitab itu Yahudi punya kitab, Nasara punya kitab, maka mereka dikenal sebagai orang-orang yang pintar. Ya. Tapi dalam perjalanan bertetangga mereka itu sering terjadi konflik. Sering terjadi konflik antara Yahudi dengan Ummiyun. Di konflik itu orang-orang Yahudi sering kalah. Orang-orang Yahudi sering kalah. Hal ini diterangkan oleh Syekh Mukbil rahmatullah alaih di dalam kitab kecil beliau Sahih Asbabin Nuzul. Sahih sebab-sebab turunnya ayat ya. Itu karena Yahudi sering kalah sementara mereka ini telah membaca di dalam Taurat nanti ada nabi yang turun ya. Nah, nanti ada nabi yang turun, maka mereka ketika kalah mereka selalu beri ancaman kepada Ummiyun itu, nanti tunggu. Nanti ada nabi itu datang, kami akan gabung dengan nabi itu dan kami akan perangi kalian, begitu ya. Jadi setiap kali mereka selalu memberikan ancaman yang demikian. Sementara orang-orang Ummiyun ini sudah beranggapan ini orang-orang pintar. Ya kalau dia katakan sesuatu ini pasti ada informasi yang benar karena dia punya kitab, dia tahu. Nah, begitu nabi datang ya, yang nabi itu orang-orang ahlul kitab ini kata Allah Subhanahu wa taala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal nabi itu saking dekatnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, saking dekatnya ya, ciri-ciri nabi itu saking jelas ya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ya bahwa satu ketika di kota Madinah itu Nabi sedang jalan bersama sahabatnya. Lalu ada seorang pendeta Yahudi. Dia ingin membuktikan kebenaran kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini punya transaksi dengan Nabi, jadi ada gade ya. Ada gade yang belum kembalikan, belum ditebus. Begitu jalan sampai dia ketemu Nabi di jalan, dia Muhammad, dia langsung tarik rida Nabi. Rida ya ini selendang yang biasa dipakai di pundak dan leher ya. Dia tarik dengan tarikan yang sangat kencang sampai Nabi itu ketarik dan rasa ada bekasnya di leher itu. Lalu Nabi katakan kepada sahabat, kalau tidak salah dalam riwayat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya ada jumlah uang segini ada enggak? Ya ada, bayar. Kasih rahib ini. Terus setelah kasih Nabi katakan lagi, ada lagi enggak? Tidak ada ya. Nah, kasih lagi tambahan untuk dia. Setelah kasih tambahan, baru kemudian Yahudi ini di belakangan dia menerangkan bahwa ya dia dengan perbuatannya itu dia ingin menguji apa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi apa bukan, sesuai dengan tanda-tanda yang dia baca di dalam Taurat. Ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memang nabi. Itulah sikap beliau ya. Nah, ala kulli hal mereka sangat mengenal nabi yang akan datang itu sangat detail sekali karena telah diberitakan dalam kitab-kitab mereka ya. Nah, begitu satu ketika pada masanya itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi kaget. Kagetnya apa? Nabi yang turun ini bukan dari Bani Israel, tetapi dari bangsa Arab. Iya.
Nah, begitu Nabi yang diutus oleh Allah itu bukan dari Bani Israel tapi dari bangsa Arab, maka Yahudi kecewa di situ karena mereka inginkan Nabi yang turun nantinya juga dari Yahudi Bani Israel ya. Nah, Nabi sebelum itu kan apa namanya? Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, begitu setelah Nabi diutus itu dari Quraisy bukan dari Bani Israel, mereka kecewa dan orang-orang musyrikin Makkah itu sebagian di antara mereka mulai ingat, oh ini dulu kami pernah diancam-ancam dengan ini. Mereka duluan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka duluan beriman, orang-orang Yahudi kecewa dan gak mau. Kita nggak mungkin mereka ini mendahului kita dalam hal tersebut. Akhirnya dia kecewa, dia nggak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, yakni wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka dulu selalu memohon supaya kedatangan Nabi dan Nabi itu akan bersama dengan mereka memerangi orang-orang kafir. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka Nabi yang sudah dimaksudkan itu, apa yang terjadi? Kafaru bih. Mereka mengkufurinya. Pertanyaannya, pendalilannya begini. Apa sih hubungan ayat ini dengan pendalilan bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang jahiliyah itu mereka memandang kebenaran dari sesuatu yang dianut oleh orang-orang yang kuat? Apa korelasinya? Korelasinya itu tadi yang anak katakan, diantaranya sebab bahwa ketika yang beriman kepada Rasul Muhammad SAW mendahului mereka itu adalah orang-orang musyrikin Makkah yang dianggap lemah oleh mereka. Orang-orang lemah, orang-orang gak cerdas, orang-orang ya dan seterusnya, orang-orang ini gak mungkin mereka mendahului kami dalam kebenaran. Jadi ini yang dibawa nih bukan kebenaran, ditolak gitu. Sebab kalau sekiranya dia kebenaran, pasti kamilah yang mendahului mereka dalam mengimaninya begitu. Sebab apa? Kami kuat, kami punya kedudukan, kami kaum yang terhormat, kami punya harta benda dan seterusnya begitu. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya di sini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Apakah korelasinya? Korelasinya bahwa mereka ini punya kelebihan di bidang apa? Ilmu. Iya. Ya di situ tadi Syekh di atas mengatakan apa? Pendalilan mereka itu dengan orang-orang yang diberikan apa? Kelebihan ilmu. Iya. Nah, dia punya ilmu, dia tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi mereka ini punya ilmu. Tetapi apa yang terjadi? Ilmu yang mereka miliki itu justru tidak membawa mereka kepada keselamatan. Ilmu yang mereka miliki tidak membawa mereka kepada keselamatan. Justru ilmu itu membinasakan mereka. Maka pendalilannya adalah orang yang diberikan kekuatan baik berupa harta, pangkat, jabatan atau ilmu, itu bukan jaminan tentang keselamatan dia. Mafhum ya kawan? Bukan jaminan tentang apa? Keselamatan dia. Buktinya apa? Buktinya orang-orang Yahudi itu mereka punya ilmu, bahkan mereka punya ilmu tentang Nabi SAW itu sangat detail sekali. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Antum tahu bagaimana seorang bapak dia kenal anaknya? Sangat detail dia kenal anaknya. Hobi anaknya, apanya, perilakunya, gelagat anaknya, kesukaan anaknya dia tahu. Ya, orang Yahudi mengenal Nabi seperti itu. Punya ilmu enggak? Punya. Apa yang terjadi? Tidak membawa mereka pada keselamatan. Ya. Jadi kalau hanya berdalil dengan kekuatan ilmu yang hanya sekedar menjadi perbendaharaan kekayaan, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena yang dalil itu adalah ilmu yang bermanfaat yang mampu membawa pelakunya kepada taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan ilmu sebatas apa? Khazanah saja bukan. Kalau ilmu sebatas khazanah, orang punya keahlian, dia punya kemampuan, dia punya teori-teori, dia punya analisa-analisa, dia punya pembuktian-pembuktian dan seterusnya. Kalau hanya sekedar itu, maka itu bukan jaminan untuk keselamatan seorang manusia. Baik.
Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Kata beliau, min masailil jahiliyah, di antara peradaban jahiliyah itu annahum yastadilluna anna ma kana alaihi al-aqwiya'u minan nas wa ashabil jahi wa ashabil dzaka'i annahu huwal haqq. Mereka orang-orang jahiliyah itu berdalil dengan apa-apa yang dianut oleh orang-orang atau kelompok manusia yang mempunyai kekuatan, mempunyai kedudukan, mempunyai zaka, kepintaran, annahu huwal haq, bahwa yang dianut oleh mereka itu adalah al-haq. Iya. Jadi bukan dia lihat kepada seberapa besar orang itu mengaplikasikan pengabdiannya kepada Allah, tapi dia lihat hanya sebatas orang itu punya kedudukan, orang itu punya kekayaan, orang itu punya kepintaran, itu aja sudah. Jadi kalau dia punya kepintaran, ya bagi mereka itu selamat, itu pasti benar. Walaupun dia tidak beramal, walaupun dia punya amal menyelisihi kepintarannya misalnya. Mahfum ya ikhwan? Nah, tapi bagi mereka, kalau sesuatu itu sudah dianut oleh orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan seperti ini, kekuatan-kekuatan seperti ini, kata mereka itu pasti benar. Itu pasti benar. Fahadha huwa ad-dhabitu indahum li ma'rifatil haqq. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah standar bagi mereka dalam mengenal kebenaran. Standar untuk mengukur kebenaran. Annahum yanzuruna finnas, mereka melihat kepada orang, sama kana alaihi ahlul quwwah wal mal wat taraf wal jahi i'tabaruhu huwal haq. Maka apa-apa yang dipegang oleh orang-orang yang punya kekuatan, punya harta, punya kemewahan, punya kedudukan, i'tabaruhu huwal haq. Mereka langsung menganggap bahwa itu al-haq, itu kebenaran. Jadi paham sisi pendalilannya ya? Ya na'am. Sisi pendalilannya gitu. Jadi dia lihat itu kepada kekuatan materi. Dia lihat kepada kekuatan materi. Dia tidak melihat kepada bagaimana orang itu mengaplikasikan keilmuannya dalam kehidupan dia, bukan. Tapi dia lihat pada kekuatan materi. Jadi sesuatu kalau dipegang oleh orang-orang yang punya kekuatan materi berupa kecerdasan, pangkat, jabatan, kedudukan, kemewahan, ya dan seterusnya, ya langsung dia vonis, tek, itu pasti benar, gitu. Itu pasti apa? Benar. Itu standar mereka. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa ma kana alaihi du'afa wal fuqara ya'tabirunahu batilan. Dan apa-apa yang dipegang oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang fakir, ya'tabirunahu batilan. Orang-orang jahiliyah menganggap pegangan mereka itu batil. Pegangan mereka itu apa? Batil. Padahal ya kawan, kalau kita lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba ash'ath akbar madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang penampilannya kusut, berdebu, madfu' bil abwab, dia ditolak dari pintu-pintu, yakni apa? Penampilannya itu tidak penampilannya tidak mampu untuk membuat pencitraan yang bagus. Ya. Itu tapi apa? Lau aqsama 'ala Allah, kalau dia berdoa kepada Allah dengan dia bersumpah kepada Allah dalam meminta kepada Allah, la abarrah, pasti Allah penuhi, pasti Allah kabulkan apa permintaannya itu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyampaikan kepada kita bagaimana kedudukan orang-orang yang dilihat lemah, orang-orang yang dilihat fakir, bukan orang-orang yang dilihat kehidupannya mentereng. Iya. Maka Rasulullah mengatakan rubba ash'ath akbar madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang penampilannya kusut, berdebu, kalau dia bersumpah atas nama Allah la abarrah, pasti Allah kabulkan. Penampilannya tidak memikat, penampilannya tidak mentereng. Tetapi apa? Dia di sini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doanya diijabahkan. Jadi standar orang-orang jahiliyah itu terbantahkan. Kalau standar orang-orang jahiliyah dengan kemewahan, maka Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang hidupnya tidak mewah, tapi kalau dia berdoa langsung langit terbuka, dikabulkan oleh Allah maksudnya. Iya. Paham ya? Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hadhihi halatu ahlil jahiliyah, inilah keadaannya orang-orang jahiliyah. Inilah keadaannya orang-orang jahiliyah. Wa hadza ad-dhabitu batilun, dan ini adalah standar yang batil, tolak ukur yang batil. Fa innallaha azza wa jalla akhbara anil umami sabiqatil kafirah annaha kanat ala quwwatin wa annaha kanat ala tharwatin fi ayatin katsiratin wa annahum ahlu jahin wa indahum dzakaun wa afhamun lakin ma nafa'ahum dzalik bal kanu 'alal batil. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini standar yang batil karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang umat-umat yang terdahulu dari kalangan orang-orang kafir, annaha kanat ala quwwah, mereka itu berada di atas kekuatan. Antum tahu kaum Tsamud itu punya kekuatan, ya. Kaum Ad punya kekuatan, ya. Mereka subhanallah kekuatannya luar biasa, dan apa? Kemajuan arsiteknya itu luar biasa sekali. Infrastruktur untuk ukuran di abad itu mereka sangat maju sekali. Batu-batu besar dipahat oleh mereka untuk dijadikan sebagai tempat-tempat tinggal. Mereka punya sawah dan ladang yang subur dan makmur sekali. Jadi kalau mau dikatakan kehidupan mereka itu tidak akan pernah mengalami kesengsaraan. Tempat tinggal yang mewah, ya, ladang, lahan pertanian yang bagus, peternakan, pertanian. Jadi kehidupan mereka benar-benar apa? Makmur sekali. Wa annaha kanat ala tharwah, mereka berada di atas kemewahan. Kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang kafir itu mereka hidup di atas kemewahan. Fi ayatin katsiratin, Allah mengabarkan kepada kita tentang hal itu di banyak ayat. Wa annahum ahlu jahinu wa indahum dzakaun wa afhamun. Mereka orang-orang yang punya kedudukan, mereka punya kepintaran, mereka punya pemahaman, lakin ma nafa'ahum dalik, akan tetapi kemewahan mereka, kekuatan mereka, kedudukan mereka, kepintaran mereka, pemahaman mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Iya, tidak bermanfaat bagi mereka. Balkanu alal batil, bahkan mereka berada di atas kebatilan. Wa qad dzakarallahu hadza fi ayatin katsirah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini di banyak ayat. Minha, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jal, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya. Surat Maryam, coba lihat ayat ini. Wa itutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas. Apa yang terjadi? Ayat-ayat Allah yang jelas itu kebenaran apa bukan? Benaran. Dalil-dalil tentang kebenaran apa bukan? Dalil-dalil tentang kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Qala alladziina kafaru, orang-orang kafir itu mereka berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya, mana di antara dua golongan ini yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih istimewa tempat pertemuannya. Mana di antara dua kelompok ini yang lebih bagus tempat tinggalnya dan lebih baik, lebih indah tempat pertemuan? Jadi maksudnya tolak ukur mereka apa? Bagusnya kemewahan, ya, kemewahan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tentang kebenaran, dijelaskan kepada mereka tentang al-haq, mereka mengatakan
bandingkan dulu antara kelompok yang kalian katakan berada di atas al-haq itu dengan kelompok kami ini, mana yang lebih mewah kehidupannya, mana yang lebih bagus tempat-tempat pertemuannya. Jadi maksudnya mereka itu kemewahan dunia ini dijadikan sebagai standar untuk mengukur kebenaran. Qala ta'ala raddan alaihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athata wa ri'ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah pendapat mereka ini. Allah membantah argumen mereka ini dengan firman-Nya, wa kam ahlakna qablahum min qarnin, berapa banyak kaum-kaum terdahulu yang telah kami binasakan sebelum mereka. Hum ahsanu athatan wa ri'ya. Mereka itu yang telah kami binasakan itu mempunyai perkakas-perkakas yang bagus dan apa? Mempunyai perkakas-perkakas yang asik dipandang mata. Iya. Jadi mereka punya kelebihan itu tadi. Tapi itu bukan kebenaran. Sebab apa? Sebab kalau itu kebenaran, Allah nggak akan binasakan mereka. Tapi buktinya kaum-kaum ini mereka mempunyai perkakas yang bagus, mereka punya apa? Perabot-perabot yang dipandang mata itu indah, tapi buktinya Allah membinasakan mereka. Allah membinasakan mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Awalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini, fayanzuru, lalu mereka memperhatikan kaifa kana akibatul ladina min qablihim, bagaimana akibat yang terjadi kepada orang-orang sebelum mereka, wa kanu asyadda minhum quwwah, di mana orang-orang itu mempunyai kekuatan yang lebih jika dibandingkan dengan mereka. Iya, orang-orang itu mempunyai kekuatan yang lebih jika dibandingkan dengan mereka. Tapi apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa terdahulu? Orang-orang yang lebih mempunyai kekuatan lebih itu semuanya dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kekufuran mereka, karena kebatilan mereka. Ya, maka apa Allah azza wa jalla berfirman selanjutnya, wa makana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha, berapa banyak kaum-kaum yang telah terdahulu itu kami binasakan. Hum asyaddu minhum batsha, padahal kaum-kaum yang kami binasakan itu asyaddu minhum batsha, mempunyai kekuatan yang lebih. Mereka sangat kuat. Mereka sangat apa? Sangat kuat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Al-An'am. Coba perhatikan di sini. Apa kata Allah? Alam yarauda, tidakkah mereka memperhatikan? Kam ahlakna min qablihim min qarnin, berapa banyak negeri-negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan. Negeri-negeri itu mereka punya apa? Makannahum fil ardi, kami berikan apa? Kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi. Malam numakkin lakum, yang belum kami, yang tidak kami berikan keteguhan itu kepada kalian. Wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara, kami berikan kepada mereka hujan yang lebat. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Tapi endingnya fa ahlaknahum bidunubihim, kami membinasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, lalu kami hidupkan lagi, kami ciptakan lagi setelah mereka qarnan akharin, yakni kaum yang lain. Jadi
Di sini maksudnya begini, kalau seandainya kekuatan, seandainya kemewahan, seandainya kenikmatan dunia itu menjadi ukuran kebenaran, ngapain Allah binasakan mereka? Iya, ngapain Allah binasakan mereka? Tapi buktinya mereka sudah berada di atas itu semua, namun Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka, bahkan Allah mengatakan fa'ahlaknahum bidunubihim. Kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Artinya kemewahan, kekayaan, kehebatan mereka itu bukan jaminan bahwa mereka berada di atas kebenaran. Makanya itu pun bisa membuat mereka menyimpang dari kebenaran. Lalu Allah binasakan mereka. Jadi ayat-ayat ini, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, hadhil ayatu wa amsaluha tadullu ala annal ibrata laysat bil quwwati wal mal idza kana ahlu dzalika ala dhalalin fa inna hadhil quwwata wa hadal mala wa hadats thara'a la yanfa'uhum. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya menunjukkan bahwa al-ibrah laysat bil quwwati, bahwa ibrah itu bukan dengan kekuatan, bukan dengan power, ya. Ibrah itu bukan dengan power, wal mal, dan juga bukan dengan harta. Idza kana ahlu dzalika ala dhalalin, apabila mereka yang diberikan kekuatan dan diberikan harta itu berada di atas kesesatan. Apabila mereka berada di atas kesesatan, fa inna hadhil quwwah wa hadzal mal wa hadzats tsara'a la yanfa'uhum, ya. Dan sesungguhnya kekuatan, harta, kekayaan la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka apabila mereka berada di atas kesesatan. Jadi bantahannya ini ayat-ayat untuk membantah prinsip jahiliyah. Jadi metode kita harusnya metode yang berbeda dengan metode orang-orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah cara mengukur kebenaran demikian, maka kita bertentangan. Bukan begitu cara mengukur kebenaran bagi kita. Jadi kita melihat kebenaran itu bukan melihat karena orang itu punya power. Kita melihat kebenaran itu bukan karena orang itu kelihatan dia cerdas. Kita melihat kebenaran bukan karena kita lihat orang itu kelihatannya retorikanya bagus sekali, dia punya pemahaman yang bagus. Bukan. Tapi kita melihat kebenaran, mengukur kebenaran itu dengan apa? Kembali lagi kita mengukur kebenaran itu dengan kebenaran itu sendiri. Iya. Standar kita untuk mengukur kebenaran itu dengan kebenaran itu sendiri. Artinya tidak ada satu apapun dari hal-hal yang bersifat materi yang boleh untuk dijadikan standar untuk mengukur kebenaran. Hatta amalan penduduk sebuah negeri. Hatta apa? Amalan sebuah penduduk sebuah negeri. Jadi kita jangan beramal mengatakan, oh ini amalan penduduk Makkah, ini amalan penduduk Madinah, ini amalan penduduk Syam, ini amalan penduduk Irak, ini amalan segini, tidak lama. Kita katakan, apakah amalan penduduk-penduduk itu adalah wahyu yang turun dari langit ke-7? Bukan. Amalan-amalan penduduk itu bukan wahyu yang turun dari langit ke-7. Dan amalan-amalan penduduk itu sama sekali tidak dinyatakan di dalam nas bahwa dia adalah hujjah. Yang dikatakan di dalam nas dia adalah hujjah hanyalah apa? Al-Quran, sunnah, ijma. Itu saja. Karena majtama'a qaumun 'ala dhalal, yaitu tidak mungkin satu kaum bersepakat di atas kesesatan, tidak mungkin. Maka di situ ijma dijadikan standar untuk mengukur kebenaran selain Al-Quran, selain sunnah, ijma. Adapun amalan-amalan penduduk sebuah negeri, ucapan-ucapan seorang imam, pendapat-pendapat sebuah madhab, semua itu harus dihadapkan kepada dalil. Kalau dia bersesuaian kita ambil, kalau dia bertentangan kita tinggalkan. Tapi bukan berarti orangnya kita diskreditkan, tidak. Karena mereka adalah ahlul mujtahid, orang-orang yang apa? Berhak untuk berijtihad. Kalau dia salah tetap dia dapat pahala. Tapi kalau kesalahannya kita tidak boleh mengikuti dia. Jadi di sini Syekh ingin mengatakan begini. Standar dalam mengukur kebenaran itu bukan kekuatan. Kalau masih ada orang yang mengukur kebenaran itu dengan kekuatan, masih ada orang yang mengukur kebenaran itu dengan harta, masih ada orang yang mengukur kebenaran itu dengan materi-materi, maka ini orang dia berjalan pada budaya jahiliyah. Iya, dia berjalan pada apa? Budaya jahiliyah yang harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Taib. Demikian akhwana fiddin, azzani Allah wa iyyakum.
Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.